Alkitab kita dari kitab Markus pasalnya yang ke-6 ayat 30. Markus pasalnya yang ke-6 ayat 30 sampai 34. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu di tempat ini dan juga yang mengikuti secara online. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin. Yang terbahagia adalah yang membaca firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian dan kekhawatiran dunia pada saat ini, demikian juga Indonesia pada masa-masa pandemi virus corona ini, dan kita juga sebagai orang percaya, di satu sisi kita harus hidup, eksis, tapi di satu sisi kekhawatiran dan ketidakpastian, karena kita khawatir virus corona variasi apa lagi yang akan datang besok. Ketidakpastian apakah virus ini bisa semakin landai dan turun di Indonesia, sehingga kebebasan kita untuk hidup tanpa dibatasi lagi. Namun, di tengah-tengah ketidakpastian itu dan kekhawatiran itu, kita tetap harus eksis dalam hidup. Tema kita hari ini, skala prioritas pada masa pandemi. Harus ada kita buat skala prioritas, sehingga kita tidak terjebak di dalam ketidakpastian dan kekhawatiran yang menakutkan kita. Dilema dari keputusan yang diambil saat-saat pandemi itu sangat sulit. Ada dilemanya. Apakah akan mendahului kesehatan, meninggalkan ekonomi, atau mendahulukan ekonomi atau kesehatan? Harus ada skala prioritasnya. Pemerintah Indonesia begitu gamangnya. Apakah akan mendahulukan kesehatan sehingga menutup semua aktivitas, atau ekonomi diizinkan, aktivitas dibebaskan, sehingga kesehatan akan hancur? Berbeda skala prioritas Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Berbeda skala prioritas Indonesia dengan Amerika atau negara-negara Eropa. Itu berbeda. Karena kita begitu luas, terdiri dari ratusan ribuan pulau dan ratusan suku. Berbeda dengan satu daratan mereka yang begitu gampang dipantau. Kita berbeda sekali. Ada dilema
mana yang harus kita dahulukan. Akhirnya untuk mengambil jalan-jalan yang akan didahulukan, keluarlah keputusan presiden dan keputusan menteri, supaya ada pegangan mereka untuk melakukan keputusan-keputusan yang akan mereka ambil. Demikian juga kita sebagai orang percaya, apakah mendahulukan kesehatan atau pelayanan kita? Ketika kita mendahulukan kesehatan, pelayanan kita akan tertinggal. Apakah kita akan mendahului pelayanan kita sehingga kesehatan kita akan drop? Apa pegangan kita? Kalau pemerintah telah membuat keputusan untuk pegangan payung hukumnya, tapi kita di dalam firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, pegangan kita adalah sebagai orang percaya atau sebagai pelayan, ayat 31. Dan Yesus berkata kepada mereka, marilah mengasingkan diri ke tempat yang sepi dan beristirahatlah sebentar, sebab ada banyak orang yang datang dan pergi, dan untuk makan pun mereka tidak sempat. Karena begitu banyaknya orang datang dan pergi, ketika Yesus hadir di satu tempat, sehingga untuk makan dan minum pun mereka tidak sempat. Apakah pelayanan ini harus diteruskan? Orang begitu banyak datang, kemudian pergi dan berganti lagi. Tetapi dikatakan di dalam ayat 31, marilah kita mengasingkan diri ke tempat yang sepi dan beristirahatlah sebentar. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan pelayanan untuk sesaat. Untuk apa? Beristirahat, untuk berdoa. Ada skala prioritas, semuanya penting. Semuanya penting. Tetapi ada yang lebih penting dari yang penting. Ketika Yesus di tengah-tengah orang banyak dan mereka ingin diajar tentang banyak hal, itu adalah penting. Tetapi pada suatu situasional tertentu, ada yang lebih penting. Berbeda situasi tertentu dengan situasi yang lainnya ketika membuat prioritas. Ketika seharian mereka sudah sibuk di dalam melayani, dikatakan yang jauh lebih penting yaitu mengasingkan diri dan pergi ke tempat yang sepi untuk beristirahat sebentar. Jangan lama-lama. Jangan terlalu lama beristirahatnya. Sebentar. Tinggalkan dulu kesibukan yang tadi. Yang penting tadi, yang lebih penting tadi akhirnya bergeser dia. Turun. Untuk istirahat sebentar. Akhirnya istirahat sebentar itu jauh lebih penting daripada pelayanan. Melihat apa? Situasi dan kondisi. Sebelum dan sesudah pandemi, berbeda sekali prioritas kita di dalam melayani, di dalam bekerja, di dalam kehidupan sehari-hari, berbeda sekali. Sebelum pandemi, kita agak sulit untuk melakukan banyak hal, karena habis waktu kita untuk perjalanan dari satu tempat dan pulang ke tempat kita itu bisa 2-3 jam karena kemacetannya. Karena kemacetan itu akhirnya tubuh kita lemah, kurang maksimal untuk mencapai target. Tetapi sesudah pandemi ini ada satu fasilitas Zoom, Google Meet yang bisa kita pakai dari satu tempat mengikuti 2-3 aktivitas.
menghadiri 2-3 aktivitas. Jadi nggak ada lagi alasan bagi kita. Hello, saya sibuk bekerja. Untuk keluarga akhirnya keteter, untuk keluarga besar akhirnya keteter. Nggak pernah mengikuti pertemuan keluarga besar. Sekarang bisa kita ikuti dengan di rumah. Lewat Zoom, Google Meet, lewat video call, grup, bisa. Oh, saya sibuk pelayanan. Tahu memang orang kita sibuk pelayanan. Tetapi pada saat pandemi ini, alasan itu tidak bisa lagi kita pergunakan. Karena kita bisa menghadiri 2-3 aktivitas, berkumpul bersama-sama lewat aplikasi-aplikasi yang sudah familiar bagi banyak orang. Kalau tadi belum begitu familiar, walaupun Zoom itu, Google Meet itu sudah ada sebelum pandemi, tetapi belum familiar bersama kita. Belum kita kenal banget. Tetapi pada saat ini, anak kecil pun sudah mengenal. Bisa kita buat skala prioritas yang lebih banyak. Ritme hidup yang benar di dalam membuat skala prioritas, ada waktu kapan harus kita bersama orang banyak. Seperti yang Yesus lakukan. Ada waktu dia harus bersama orang banyak, bersama-sama, berkumpul dan dia mengajar. Ada waktu kapan harus istirahat dia. Ada kapan waktu harus melayani. Ada waktu kapan harus berdoa. Ada waktu kapan harus menghadiri perjamuan makan. Ritme hidup yang benar. Semua ini penting. Tapi ada waktu-waktu tertentu, ini kurang penting, ini yang lebih penting. Ada waktu-waktu tertentu, berdoa ini tidak terlalu penting, yang lebih penting menghadiri perjamuan makan. Skala prioritas. Apa yang harus dilakukan jika banyak hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan? Ada satu istilah di dalam psikologi, decision fatigue. Decision fatigue. Istilah yang karena begitu banyak pekerjaan dan keputusan-keputusan yang harus diambil sehingga melelahkan mental kita. Orang sering sekali terjebak di dalam decision fatigue. Ciri-cirinya, dia merasakan sakit badannya, kelelahan mental. Padahal sebenarnya tidak ada penyakitnya. Sering kita terjebak di dalam decision fatigue. Banyak yang harus kita kerjakan, tetapi keputusan-keputusan itu tidak kunjung kita kerjakan, membuat lelah mental kita. Karena itu, untuk banyak hal yang harus kita kerjakan, yang diselesaikan, buatlah skala prioritas. Buat prioritas yang lebih tinggi. Karena tanpa prioritas tidak ada kualitas. Tanpa kau buat prioritas untuk satu pekerjaanmu, tanpa kau buat satu prioritas untuk satu programmu, pelayananmu, itu tidak akan berkualitas. Ketika kita sudah membuat prioritas jam 10 pagi, saya akan main musik di gereja. Pikiran kita sudah teralokasi kepada jam 10 itu, bahwa nanti aku akan main musik. Tujuan targetnya nanti, pas
pasti sudah ada di dalam pikiranku, maka aku akan mempersiapkan diri sehingga berkualitas. Sebelum aku main musik, waktu dan pikiranku itu sudah kuarahkan ke sana. Tanpa main musik, hatiku dan pikiranku sudah di musik. Sehingga musik yang kulakukan berkualitas. Amin. Apapun pekerjaanmu, buat prioritas. Apapun programmu, buat prioritas. Sehingga pada saat sebelum kau kerjakan program itu, pikiranmu dan hatimu sudah di sana. Kau sudah mengerjakan jauh sebelum kau kerjakan. Kau persiapkan segala sesuatunya sehingga berkualitas. Tapi kalau tidak ada skala prioritas di dalam pekerjaanmu dan di dalam programmu, pelayananmu atau apapun yang kau lakukan, ya berjalan aja, mengalir, ngikutin air, ikut hanyut gitu. Dibawa ke sana ya ikut, dibawa ke kiri ikut, terapung-apung. Tengah-tengah pandemi ini, skala prioritas itu harus kuat kita susun supaya kita tidak tertinggal. Kita lihat di dalam ayat 34, ketika Yesus sudah mulai beristirahat sebentar, mengasingkan diri dengan murid-murid, kita lihat kembali skala prioritasnya di dalam ayat 34. Ketika Yesus pergi ke tepi danau, di dalam perjalanan mereka sudah sampai di danau, ia melihat begitu banyak orang dan ia merasa berbelas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka Yesus mulai mengajarkan mereka banyak hal. Apa yang dikatakan? Ia merasa berbelas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ada belas kasihan mendekat orang yang banyak. Di tengah-tengah istirahat mereka mengasingkan diri. Yesus dengan murid-murid ketika mereka sampai di danau, melihat begitu banyak domba yang tanpa gembala, mereka lepaskan istirahat mereka yang tadi itu. Dan Yesus melakukan banyak hal, mengajar kepada murid-murid. Kalau tadi apa yang kita lihat? Dia meninggalkan pelayanan orang ramai. Kemudian dia pergi mengutamakan istirahat. Menyingkir sebentar. Ini yang lebih penting. Tetapi kemudian sesudah itu ada lagi pelayanan. Ini jauh lebih penting. Jadi terkadang berganti skala prioritas itu. Tidak selalu yang A itu tetap prioritas. Karena kita di tengah-tengah dunia. Kita lihat skala prioritas lagi yang dilakukan oleh Tuhan ketika ia dicobai di dalam dengan ambisi pribadi oleh iblis, ditawarkan satu ambisi pribadi atau dia memilih kehendak Allah Bapa yang mengutus dia. Ada ambisi pribadi. Dikatakan di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Iblis membawa Yesus ke padang belantara. Setelah puasa, ia lapar. Kemudian iblis menawarkan batu-batu itu bisa menjadi roti. Mintalah
Tetapi Yesus berkata, bukan dari roti saja kita hidup, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Ada ambisi pribadi yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Mintalah supaya batu-batu itu menjadi roti. Bisa apa tidak? Pasti bisa. Tetapi Yesus tidak tergoda kepada ambisi pribadi itu. Di tengah-tengah kelaparan kebutuhannya 40 hari tanpa makan dan minum, ada satu tawaran yang sangat menggiurkan dan bisa terjadi. Tetapi prioritas di dalam hidup Kristus, Bapa yang mengutus dia. Yang kedua, dicobai dengan ketika Yesus dibawa ke puncak bait Allah. Iblis mengatakan, jatuhkanlah dirimu. Pasti Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya dan menantang engkau supaya engkau tidak jatuh. Tapi apa dikatakan Yesus? Kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sebenarnya Yesus bisa memenuhi kebutuhan ambisi pribadinya. Tetapi dia memprioritaskan, mengutamakan Bapa yang mengutus dia ke dunia. Hal yang ketiga, ketika iblis membawa dia ke gunung yang tinggi, dia mempertunjukkan kerajaan dunia dan kemegahan-kemegahan semuanya. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah kepadaku, kata iblis. Siapa yang tidak tertarik dengan kemegahan dunia yang terlihat ketika ia dibawa ke puncak gunung yang sangat tinggi dan terlihat semuanya? Secara daging Yesus pada saat itu, secara manusia, dia puasa 40 hari 40 malam dan dia lapar. Secara daging dia pasti melihat kemegahan dunia yang akan menjadi miliknya. Tetapi apa jawab Yesus? Hai iblis, engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Kamu harus menyembah Tuhan Allah dan beribadah kepada Dia. Allah Bapa yang mengutus Yesus ke dunia, tetap dibuatnya prioritas yang utama di tengah-tengah tawaran ambisi pribadi yang sepatutnya bisa dia raih. Tetapi itu tidak penting, tidak lebih penting daripada Yesus Allah Bapa yang mengutus itu. Bagaimana kita sebagai orang percaya, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan ini, apakah ambisi pribadi kita masih tetap kita pegang teguh? Apalagi kalau di dalam organisasi gereja, terkadang kita sudah tidak sensitif lagi dengan suara Tuhan, tetapi kita mendahulukan ambisi pribadi kita untuk mencapai keinginan-keinginan kita, mencapai target-target kita. Sampai kau buat strategi-strategi, program-program untuk meraih ambisi pribadimu itu. Hari ini, siang ini, bertobat kita. Karena kita patut memprioritaskan Tuhan Allah kita. Dimanapun kita sebagai umat ditempatkan Tuhan. Kita ditempatkan Tuhan bukan kebetulan di mana kita berada,
tetapi ada rencana Allah yang ditentukan Allah supaya kau menjadi berkat, bersinar, Kristus dimuliakan di mana engkau berada. Masih tetap kita mempertahankan ambisi pribadi kita? Mari kita pertajam hati kita supaya lebih sensitif kepada suara Tuhan. Ketika sekali waktu penginjil dari Inggris masuk ke satu daerah Assam di India, satu negara bagian India. Saya lupa nama negara bagiannya, tapi daerahnya itu daerah Assam ada menjadi negara bagian dari India. Penduduk di sana masih kanibal. Ketika tengkorak-tengkorak kepala itu lebih banyak muncul di pintu rumah orang-orang, orang yang jauh lebih banyak tengkorak kepala di sana, itu jauh lebih hebat dan dihormati. Masuklah penginjil Inggris ke daerah negara bagian daerah Assam namanya di India. Setelah diselidiki ternyata nama satu keluarga yang menjadi percaya namanya adalah Noseng. Setelah banyak orang mengikut Kristus yang didahului oleh keluarga Noseng, pemimpin suku mengumpulkan orang-orang yang percaya, kemudian khusus kepada Noseng ditanyakan kepada dia, Noseng, anaknya 2 orang dikumpulkan di tengah-tengah bersama istrinya. Noseng, apakah kau masih percaya kepada Tuhanmu yang kau yakini, atau kau tinggalkan dia? Kalau kau tinggalkan dia, anak dan istrimu akan selamat. Apa jawab dari Noseng? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Ingat dia lagu ketika dia baru pertama terima Kristus. Mengikut Kristus adalah keputusanku. Mendengar jawaban itu, 2 anaknya langsung ditembak dan mati. Dia masih tetap memprioritaskan Tuhan dan juru selamatnya daripada keluarganya. Noseng, apakah kamu masih tetap yakin dan percaya tentang keyakinan Tuhanmu itu? Kalau kau masih tetap yakin, istrimu akan sama mendapatkan hukuman seperti anakmu. Apa jawab si Noseng? Look, not go with me, I still will follow. Don't go with me, I still will follow. Don't go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Sekalipun tak ada yang mengikutku, kata si Noseng,
aku tetap mengikuti dia. Istrinya ditolak dan mati. Sampai di sini dia masih memprioritaskan Tuhan dan Juru Selamatnya, Yesus Kristus, daripada keluarganya. Bisa saja mungkin berubah ketika menyangkut pribadi. Anak-anak, istri bisa mungkin nilainya agak lebih rendah dibandingkan diriku. Kepala suku itu kembali berkata, Noseng, apakah kau tetap dengan keyakinanmu? Kalau engkau berubah, engkau tidak akan mendapatkan hukuman. Apa jawabnya? The wall behind me, the cross before me. The wall behind me, the cross before me. The wall behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Dunia di belakang dan salib di depan. Noseng akhirnya mati. Jiwanya meninggalkan tubuhnya, tetapi jiwanya dengan anak-anak dan istrinya menghampiri Kristus Yesus Juru Selamat pribadi mereka. Tetap memprioritaskan Allah, Tuhan dan Juru Selamatnya pada situasi tertentu. Tapi pada situasi tertentu, seperti saat ini, kita keluar, kita kumpul-kumpul rame-rame buat ibadah di tengah-tengah pandemi, demi hanya kepada Kristus, mengutamakan Kristus, memprioritaskan Kristus di tengah-tengah pandemi. Bukan begitu. Ada saatnya, situasi kondisi tertentu, akhirnya negara bagian yang asal itu menjadi negara bagian di situ 90% pengikut Kristus. Akhirnya saya mengatakan, selamat menentukan prioritas yang benar, sehingga engkau tidak kelelahan, tidak jenuh, dan tidak mengalami decision fatigue. Mari kita menghampiri Tuhan Allah kita. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kita membuat prioritas-prioritas, skala prioritas. Ada yang penting dan banyak yang penting, tetapi ada yang lebih penting. Yang penting pada saat ini, yang lebih penting pada saat ini, nanti bisa berubah. Yang tidak penting tadi bisa menjadi lebih penting pada saat situasi tertentu dan kondisi tertentu. Selamat memilih kualitas, memilih prioritas di dalam pandemi ini. Kita berdoa.